Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam siang Bu warahmatullahi Yuni. Ya, wabarakatuh. ya Selamat selamat siang, siang. Pak. Salam bahagia buat kita berdua ya. Kita berdua doang ya, sama lagi. Oke Bu Yuni. Hari ini saya datang ke Bu Yuni nih untuk melakukan kegiatan coaching ya dalam tema eh, visi dalam pembelajaran Bu Yuni ya. Nah, Bu ini ya, sekarang ini kan Bu ini udah mengikuti kegiatan pelatihan apa pembekalan ya, pembekalan CPP ya, CPP. Kemarin kita membahas tentang itu kemarin ya apa eh, visi dalam pembelajaran. Bu ini bagaimana Bu ini melihat visi dalam pembelajaran itu? Ya, Visi. Visi ya. dalam pembelajaran itu setelah saya mengikuti pembekalan, saya jadi berubah visinya, Pak. Jadi sekarang visi saya itu adalah ingin melakukan nanti, kalau saya sebagai guru, saya akan terapkan sebagai seorang guru di kelas. Saya akan menerapkan Oh, kelas itu adalah kelas model pembelajaran yang berpusat kepada anak. Saya akan mencoba menerapkan prinsip KHD di dalam pembelajaran. Nah, tapi oh, prinsip saya ya. selalu berpikir begini, konsep yang ada sama anak itu mungkin akan berbeda ya, karena dia setiap tahun itu selalu kita beri, dan mereka tidak terbiasa untuk aktif di dalam pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, motivasi belajar anak itu rendah karena input dari sekolah kita, Bapak tahu sendiri namanya juga SMK. Oh, Iya kan, mereka tidak keterima di SMA masuk ke SMK. Terus iya ya. uh, yang masuk ke SMA ambil jurusan, saya ngajarnya jurusan listrik, Pak. Ngambil jurusan listrik itu Hmm. belum tentu karena keinginan, karena nggak keterima di jurusan lain, ambillah jurusan listrik. Jadi terus Hmm. mana di sekolah negeri itu yang gratis kan. Kalau kira-kira orang tuanya nggak mampu masuk ke sekolah negeri. Jadi kayak gitu. Jadi Iya sekarang ya. sepertinya sekolah swasta itu lebih favorit dibanding sekolah negeri. Karena yang masuk ke swasta itu Hmm. yang benar-benar ada keinginan. Keinginan karena dia akan berjuang untuk bayar uang sekolah dan lain-lain gitu untuk bisa masuk di sekolah swasta. Nah, jadi dengan kondisi anak seperti itu yang kemauan tidak ada, kepedulian orang tua juga rendah gitu. Terus saya harus berjuang sendiri nih. Di sekolah saya itu yang belum yang ikut guru penggerak, itu baru saya yang memulai. Jadi dengan kondisi lingkungan juga masih nol dengan cara berpikir yang akan mau kita rubah gitu. Kira-kira saya apa yang harus saya lakukan ya? Bagaimana saya menerapkan konsep KHT ya di kelas? Bagaimana saya akan membentuk profil pelajar Pancasila? Sementara anak ini kemauannya rendah, perhatian orang tua tidak ada. Karena rata-rata yang masuk SMK itu anak-anak bermasalah, yang orang tuanya cerai, yang Oh iya ya. kadang nggak pulang-pulang, yang bapaknya kerjanya seminggu sebulan sekali pulang gitu. Jadi banyak kenakalan-kenakalan anak-anak di SMK itu. Itu yang saya temukan sehari-hari. Gitu, Pak. Oh iya. Kemarin kan kita melakukan itu Bu Yuni ya, apa lokakarya kemarin gitu ya, Hmm. kita lakukan lokakarya itu. Dalam kita lokakarya kita kemarin tentang visi pembelajaran itu di kelas ya, itu apa ya jadi kendala gitu, kemarin itu kita melakukan. Ada kendala-kendala nggak gitu gitu? Kendala apa yang Dalam kita temukan? Ada kalau lakukan kalau lokakarya kemarin itu kita kan secara daring itu. Ada nggak kendala seperti apa yang kita? yang kita lakukan video rekaman itu. Iya, itu yang saya tanya itu. Yang video rekaman. Yang video rekaman Yang saya. kemarin ya, semalam. Oh Ya, iya, semalam itu. semalam ya. Oh iya, saya ngambil Ya. topiknya yang kemarin itu tentang itu apa namanya? Hmm. Bukan visi, Pak. Bukan visi Oh ya. pembelajaran, Pak. Tapi topiknya Oh, itu tentang visi pembelajaran ya kayak itu kan ya. Ya itu. enggak, saya nggak ngambilin topiknya itu. Oh. Ya, kendalanya seperti apa? Oh iya, kalau kendala soal visi ya.
ya itu tadi kendalanya saya itu apa, kemauan anak-anak yang rendah untuk belajar, terus kurang perhatian dari orang tua, rata-rata dari keluarga yang broken home. Rata-rata anak saya itu Pak, mamahnya itu anak-anak yang bermasalah rata-rata. Anak-anak biasanya akan terlihat tuh anak-anak yang malas masuknya, yang terlambat, yang itu rata-rata tuh mamanya itu kerjanya buruh cuci gitu. Kadang-kadang kalau mereka bercerita, kita kok kasihan ya sama orang tuanya. Sementara anaknya sendiri, keinginan belajarnya rendah gitu. Sering terlambat, sering tidak masuk, kadang orang tua tidak tahu, di rumahnya berangkat. Nah, bagaimana nih dengan kondisi kelas yang seperti itu? Saya harus menerapkan konsep KHD. Bagaimana saya harus merubah cara berpikir anak? Bagaimana saya pikir saya harus bisa seperti itu, belum lagi dari lingkungan. Nanti belum teman-teman yang bilang, "Loh kok anak disuruh belajar sendiri? Loh kok anak gimana sih itu Bu Yuni, habis diklat kok malah tambah error," gitu. Nah itu gimana Pak tuh saya? Saya agak-agak bingung Pak di situ. Apa yang harus saya Kalau ada lakukan kendala dengan kondisi seperti itu? ya, iya gitu ya. Berarti kendalanya itu ya anak-anak ya. Kalau ada kendala itu acara apa yang udah dilakukan Bu ini? Yang udah dilakukan apa? Saya belum melakukan. Oh, belum Mungkin melakukan. saya belum Oh, melakukan, karena kan kita baru selesai diklat nih. Karena topiknya tadi kan baru oh, selesai diklat pembekalan. Jadi kalau mm, selama ini sih model pembelajaran K13 itu sebenarnya juga model pembelajaran yang berpihak kepada anak kan, berpusat kepada anak. Jadi kalau model K13 itu juga kan ada 6 model pembelajaran tuh, itu ke-6-6-nya itu mm, berpusat kepada anak. Mungkin selama ini yang mm. saya lakukan itu saya ambil sebagiannya Pak, sebagian. Terus saya harus Oh, sabar karena sebagian udah ya? sebagian Sebagian udah ya? sebagian model pembelajaran itu saya lakukan. Misalnya nih di pertama mungkin tujuan kita tetapkan, terus topiknya kita tetapkan, indikator kita tetapkan, hanya model pembelajaran. Misalnya kita kasih clue-nya itu kata kuncinya apa, terus nanti anaknya mencari. Misalnya bagaimana prinsip kerja saklar. Nah, anaknya mencari. Misalnya saya pamerkan saklar, nanti terus saya kasih kata clue dan mereka tinggal mencari. Jadi kita yang identifikasi permasalahan, mereka yang nyari. Jadi sebagian kecil sudah saya laksanakan di konsep pembelajaran K13. Nah, tapi kan kalau yang konsep merdeka kan pure berpusat semua ke anak, kepada anak. Anak punya kebebasan, anak merdeka belajarnya. Kita sebagai guru Oh, juga itu. merdeka. Nah, saya kan bingung nih, Pak. Nah, itu yang membuat saya bingung gitu. Oh. Ya, tapi tadi kan itu ke depannya Bu ini ya, ke depannya ya yang kurikulum Merdeka ini kan ke depannya tuh. Ya, tapi kan Bu ini tadi udah melaksanakan ya tadi ya sebagian ya. Ya, ya Sudah. itu udah melaksanakan ya. Dari K13-nya itu kan udah melaksanakan itu kan namanya. Ya, itu apa kesimpulan dari Bu Yuni nih? Tadi Bu Yuni menjawab tantangan tadi apa kesimpulan dari Bu Yuni? Ya, Kesimpulannya saya dalam akan menunjuk bekerja keras Hmm, untuk bisa melaksanakan konsep KHD ini, cara berpikir hmm, KHD ini ke dalam kelas pembelajaran saya nantinya. Saya akan bekerja keras untuk bisa menanamkan bahwa anak itu adalah pusatnya dari kondisi belajar. Anak itu harus mengungkapkan pendapatnya. Anak itu harus bebas bicara. Anak itu harus sepanjang itu konsepnya mereka terpenuhi, sepanjang tujuan pelajaran kita tercapai gitu. Anak itu juga harus tahu tujuan pembelajaran itu dengan keyakinan. Kalau dia udah hmm. keyakinan, yakin pasti dia akan belajarnya sungguh-sungguh dan mengeksplor dirinya gitu. Nah, ya mungkin akan seperti itu. Saya akan melakukan seperti itu. Mungkin itu sih Pak. Oh iya, oke. Ya itu Bu ini ya, Bu ini udah dapat menyimpulkan berarti tantangan itu udah Bu ini ketemukan itu udah hanya baru sebagian ya, sebagian bisa melaksanakannya, menjawab tantangan. Cuman mungkin itu PR lagi ya buat kita, buat Bu Yuni juga nanti bagaimana menjawab solusi tantangan mewujudkan visi pembelajaran yang ada di kelas ya. Ini katanya latar belakang siswanya bermacam-macam. Ada yang terutama apalagi anak SMK ya, masalah ekonomi ya kebanyakan gitu ya Bu ini. Oke, Bu ini terima kasih kegiatan kita hari ini dalam kegiatan coaching kita hari ini ya. Secukupkan ya, mungkin kita akan coaching berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Ya. Terima Oke, kasih Bu ini Pak kita tutup Artano sudah dengan coaching ya. saya.
Saya Ya, jadi jadi tahu bagaimana harus menyelesaikan permasalahan saya harus bertanya iya, sendiri, oke. saya harus tahu apa tindakan saya berikutnya. Terima kasih. Semoga kita bisa jadi CPP yang handal dan dibutuhkan oleh Iya, CPP di sekitar kita. Amin. oke. Ya, tutup Ibu ya. Ada mati rekamannya? Belum ya? Belum.